Oke, shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Apa kabarnya? Coba dong, lebih excited lagi ngomongnya. Luar biasa dong. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa hari ini kita semua datang ke tempat ini dengan kerinduan yang paling besar, yaitu kita mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang udah invest waktu yang begitu, mungkin bagi sebagian orang untuk datang ke tempat ini butuh effort yang lebih, atau ada hal yang dikorbankan, mungkin family time atau apapun itu. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita pulang gak akan sama. Kita keluar dari pintu ini kita gak akan sama. Dan perkenalkan, nama saya Lomanus Johannes. Bapak Ibu mungkin yang sebagian belum mengenal saya boleh memanggil nama saya Johan. Nah Bapak Ibu, saya sebelumnya pernah bergabung di dalam keluarga GB Rock Fluid sekitar tahun 2014 sampai 16 kalau saya nggak salah ingat. Nah karena ada satu lain hal, pekerjaan dan pelayanan, saya harus pergi meninggalkan Rock Fluid ini. Dan saya bersyukur bahwa pagi ini saya berdiri di depan Bapak Ibu semua untuk bisa menyalakan kebenaran firman semua karena anugerah Tuhan saja, amin. Thank you untuk Pak Gem, terima kasih untuk Pak Abun yang udah kasih kesempatan buat saya untuk boleh melayani tempat ini. Dan saya percaya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan terlibat dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, sebelum saya mulai ke dalam tema khotbah kita pada hari ini atau pagi ini, saya ingin sedikit memberikan Bapak Ibu supaya yang punya handphone boleh di silent dulu. Terus kalau bisa selama 30 sampai 40 menit ke depan ini, sediakan waktu yang terbaik dari kalian. Keep dulu apa yang mau dibicarakan kepada sesama, disimpan dulu, ditahan dulu. Karena apa? Karena selain mungkin akan mengganggu orang lain yang di sebelahnya, mungkin aja Anda juga pulang gak bawa apa-apa, sama aja. Sebenarnya ketika kita mau invest waktu, sungguh-sungguh kasih waktu aja, 40 hari kita duduk diam, sungguh-sungguh dengerin. Saya yakin minimal ada sedikit yang bisa dibawa pulang. Amin. Saudara mau untuk tahan dulu setiap pembicaraan-pembicaraan yang mungkin seharusnya bisa dilakukan nanti setelah ini dan juga gak akan merugikan. Oke, setuju? Saya bisa minta kerjasamanya? Oke, thank you. Nah, seperti kita tahu bahwa tema tahun ini GB Rock punya tema yang luar biasa, Empowering Grace. Dan di bulan Januari ini kita tahu persis bahwa kita akan belajar, kita understanding the gift, Bapak Ibu. Kita harus mengerti pemberian Tuhan itu, karunia Tuhan itu. Karena jika kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, saya percaya di atas pengertian itu kita bisa memaksimalkan hidup kita, Bapak Ibu. Kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan kasih, asal di atas dasar pengertian yang benar. Nah seringkali bagi sebagian orang mereka gak bisa maksimal karena mereka mungkin gak ngerti apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Dan kita akan berbicara tentang karunia pada pagi hari ini. Saya boleh tolong minta ditampilkan slide saya. Nah, saya akan, ini dibagi dalam 3 kategori karunia Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu sedikit saja. Di bagian kiri saya ada motivational gifts. Nah ini adalah karunia motivasi Bapak Ibu. Seperti tulis dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Di antara ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, menasehati, memberi, memimpin, karunia belas kasihan. Nah kabar baiknya adalah gini, enggak semua atau tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan itu punya karunia yang dibilang Roh Kudus. Tapi ada orang yang terlahir punya karunia atau simpelnya kita sebut dengan bakat. Saya akan jelaskan nanti di belakang. Simpelnya adalah bakat. Nah ada orang yang ketika dia percaya Tuhan, dia kenal Tuhan Yesus, diberikan karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nggak usah dibuka, nanti kita akan baca. Ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Nah ini semua kalau kita bisa mengerti posisi di mana apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, saya percaya kita bisa berfungsi dengan maksimal. Saya sangat percaya itu, nggak akan ada dongkol-dongkolan, nggak akan ada nyinyir-nyinyiran terhadap sesama yang sedang mengobarkan karunia yang Tuhan titipkan. Saya percaya itu. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang nggak ngerti area ini.
Karena apa? Kurangnya pengajaran tersebut, kurangnya pemberitahuan tersebut, kurangnya banyak hal. Dan terakhir ada ministry gift. Ini ada karunia jawatan Bapak Ibu. Ada karunia rasul, nabi, nah ada karunia penginjil, gembala, dan pengajar. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau saudara pernah dengar, oh iya, kerasulan, kenabian kan udah nggak ada, selesai di zaman perjanjian baru. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini penting banget. Bahwa sampai saat ini, satu pun perkataan Tuhan belum ada yang dihilangkan. Belum ada yang dihilangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Karunia ini masih ada sampai saat ini. Kalau Anda ngerti Anda cuma seorang mengajar, Anda gak akan nuntut jadi gembala, percaya deh. Kalau Anda ngerti posisi Anda sebagai penginjil, Anda gak akan nuntut yang lain-lain. Atau mungkin Anda punya karunia lebih. Ya, ada orang terlahir atau diberikan karunia lebih. Bapak Ibu, lebih dari satu. Bisa ngajar, bisa jadi gembala dan itu pemberian Tuhan. Serah Tuhan. Dan kalau kita baca bahwa ini semua sifatnya adalah pemberian Tuhan Bapak Ibu. Makanya disebut karunia Roh Kudus. Ini semua pemberian Tuhan. Dan saya yakin sebagian besar dari kita udah pernah dengar istilah ini, bener gak? Karunia Roh Kudus. Udah sering dengar, mungkin udah beberapa kali dengar dan sesuai namanya karunia rohani itu apa sih? Karunia artinya pemberian, dikasih. Itu artinya karunia. Dan rohani adalah sesuatu yang dikerjakan dengan supranatural. Kita gak bisa lihat dengan kasat mata, tapi itu terjadi di dalam hidup kita dan bisa dirasakan. Jadi singkatnya gini, karunia rohani adalah pemberian Allah yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus dan secara khusus hanya diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin, baru satu. Amin saudara. Gini, saya beberapa kali di kebaktian ini ya khususnya, saya harus ngomong seperti ini. Kita harus budayakan budaya respon, Bapak Ibu. Budaya respon. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan yang memberkati kita, kita mendengar perkataan-perkataan yang memberkati kita harus budayakan respon. Amin. Yes, kenapa? Saya belajar bahwa ada penelitian ketika tubuh ini unik. Sel-sel tubuh kita ini unik. Dia akan melakukan apa yang kita yakini. Dia akan melakukan apa yang kita yakini. Saya pernah berada di dalam zona hampir menuju kepada yang namanya kematian. Tahun 2021 kemarin. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya sakit dan saya nggak ngerti, saya ke medis nggak ada hasil. Saya sampai ke rumah sakit tengah malam minta rawat inap, dokter bilang nggak ada apa-apa. Dan mungkin sebagian bisa berpikir jiwa lu nggak sehat kali. No, saya ngerasa ada yang nggak beres dalam tubuh saya. You know what? Tuhan ngajarin saya hari itu. Tuhan ngajarin saya banyak perkataan-perkataan yang saya perkatakan. Dan selama berbulan-bulan saya ngalamin penderitaan dan akhirnya saya nggak tahu tiba-tiba hilang. Saya sembuh. Saya perkatakan, saya percaya apa ketika saya dengar video-video khotbah atau apapun, saya perkatakan, saya percaya yes, amin, dan tubuh saya seperti ada sesuatu yang power yang keluar Bapak Ibu. Dan ini bisa dirasakan. Dan saya percaya bahwa kita semua akan mengalami fase di mana kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Entah apapun itu caranya. Entah apapun itu cara, kita akan mengalami itu. Dan saya percaya kalau hari ini kita mau budaya respon, saudara akan terima sesuatu yang berbeda ketika firman Tuhan disampaikan, tubuhmu terima seutuhnya. Nggak cuma informasi-informasi doang, tapi kita keluar dari tempat ini, kita beda. Nah, jadi seperti dalam memahami karunia-karunia rohani, ada beberapa aliran gereja Bapak Ibu. Dan mungkin ada di antara kita juga yang memiliki pemahaman tentang karunia-karunia rohani. Salah satu asumsi orang pernah mikir gini, bahwa karunia rohani itu dinilai sebagai tanda orang yang punya kerohanian yang lebih tinggi. Oh my God, kita sering punya pemikiran kayak gitu tuh. Ini rohaninya tinggi banget pasti, dan Tuhan kasih. Dan kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan mereka beranggapan kalau orang bisa bernubuat, bisa bahasa roh. Ada kan bernubuat, bahasa roh, nyembuhin orang dan bisa melakukan mujizat.
itu tandanya kamu ada di level kerohanian yang tinggi gitu loh. Anggapan beberapa orang, tapi enggak di GB Rock saya yakin. Enggak ada yang ngaku ya. Misalnya ada juga nih, ada orang menilai karunia rohani tertentu levelnya lebih tinggi dibanding karunia yang lainnya. Terjadi Bapak Ibu, dan mungkin ada beberapa di antara kita juga yang pernah berpikir atau melihat satu kenyataan bahwa ada gereja-gereja yang sangat meninggikan bahasa roh. Oh, mereka gak bisa pelayanan kalau gak bahasa roh. Ada. Mereka gak bisa pelayanan, nyanyi kalau gak bahasa roh. Menurut saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat keliru tentang karunia rohani Bapak Ibu. Dan kita perlu memahami lebih lagi tentang karunia rohani ini. Saudara siap mendengarkan pagi ini? Siap ya? Nah, kita akan buka dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi ini adalah tulisan Paulus. Jadi ketika Paulus nulis ini, Paulus sadar bahwa ketika dia bilang aku mau kamu mengetahui kebenarannya, Paulus sadar bahwa ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Makanya dia bilang aku mau kamu tahu kebenarannya. Dan sekedar informasi bahwa jemaat-jemaat pada saat itu mereka hidup saling membandingkan karunia satu dengan karunia yang lain Bapak Ibu. Sehingga Paulus juga hadir untuk memberitahukan aku mau kamu tahu kebenarannya bukan itu. Tentang apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu melalui rohnya yang kudus. Kita lanjut. Ayat 2 ngomong gini. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, ini adalah ayat yang luar biasa kalau kita baca dengan serius dan kita mengerti. Di jemaat Korintus bukan cuma mereka mengalami yang namanya saling meninggikan karunia yang satu dengan lain, membanding-bandingkan, dan ternyata bahwa ada fakta yang mencengangkan bahwa ternyata jemaat atau kota Korintus adalah tempat penyembahan berhala yang besar Bapak Ibu pada saat itu. Gede banget, dan mereka ada di tengah-tengah itu, dan Paulus gak cuma mau ngebenerin tentang yang namanya saling meninggikan, tapi dia pengen ngebenerin mindset penyembahan berhala ternyata masuk ke dalam gereja Bapak Ibu. Dan Paulus mau benerin ini semua. Kota Korintus, kota yang sangat makmur pada saat itu. Dan mungkin salah satu kota yang paling besar. Sampai dia mungkin punya satu-satunya pelabuhan, 2 pelabuhan pada saat itu Bapak Ibu. Bayangkan, 2 pelabuhan. Saking besarnya pada saat itu, kalau saudara tahu zaman itu kita kalau punya bandara sebagai ukurannya itu udah keren banget. Itu udah mewah banget. Dan zaman dulu kalau mereka udah punya pelabuhan, itu udah ada tempat yang paling mewah yang dia punya pada saat itu. Dan banyak orang menyukai kota-kota yang maju seperti ini. Dan salah satu nama kalau saudara pernah dengar dalam istilah Alkitab ada namanya kota Kenkrea. Kalau saudara ketik di Google udah keluar langsung. Nah, Kenkrea ini adalah sebuah pelabuhan yang dipakai orang ke berbagai
negara. Dan karena dia merupakan kota yang sangat besar, banyak orang lahir, orang-orang hebat dari situ. Dan kota ini merupakan kota industri, kota perdagangan, dan banyak banget orang-orang pinter lahir di sana. Filsuf lahir di sana, Bapak Ibu. Dan yang paling luar biasa ternyata seperti tadi saya bilang, kota Korintus merupakan kota penyembahan berhala yang besar pada saat itu. Nah, sini Paulus mau ngomong gini. Ada praktek yang mau dipraktekkan di gereja yang bukan merupakan firman Tuhan, tetapi praktek penyembahan atau kebenaran firman Tuhan yang dilakukan dengan cara penyembah berhala, Bapak Ibu, pada saat itu. Dan makanya ketika saudara mundur satu pasal sebelumnya, di situ misalnya perempuan sangat penting dalam sebuah penyembahan berhala mereka. Karena perempuan-perempuan tersebut melayani di kuil-kuil mereka, gak cuma melayani orang. Mereka melayani orang-orang tersebut secara aktivitas seksual, Bapak Ibu. Makanya disebutkan pelacur bakti sangat banyak. Dan sekarang gereja mereka pikir sama. Jadi Paulus mau bilang gini, ayo kita harus tertibkan. Tertibkan apa? Cara mereka mengoperasikan karunia-karunia mereka, Bapak Ibu. Paulus mau ngomong gitu, kita tertibkan, ini udah gak bener. Dan dari ayat ini kita baca Paulus beritahu kalau kamu gak tahu kebenaran karunia, kamu dapat menjalankan karunia atau mengoperasikan karunia dengan cara penyembahan berhala, Bapak Ibu. Dan itu terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Di gereja-gereja saat ini terjadi tanpa kita sadar. Kita cenderung melihat gini, bahwa cuma 1, 2, bahkan beberapa orang saja yang mungkin di dalam sebuah perkumpulan yang punya karunia, udah orang-orang itu aja. Saudara, saya pernah hadir di sebuah gereja seperti itu. Sebuah pemimpin, semua gembala, senternya adalah dia yang bisa khotbah, dia yang bisa worship leader, dia bisa pegang keuangan, dia bisa apapun dia lakukan. Dan tanpa kita sadar ternyata jemaat jadi suka nonton karunia itu daripada jemaat datang ke sini untuk cari Tuhan. Dan itu yang terjadi. Itu namanya disebut dengan pemujaan kepada seseorang. Kultus individu. Dan sekarang terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Banyak banget. Dan makanya saya belajar bahwa saya di dalam komunitas apapun, saya akan bagi-bagi tugas. Bayangin kalau saya nggak ngelakuin itu atau kita nggak ngelakuin itu, terjadi yang namanya kultus individu itu tersebut, Bapak Ibu. Dan itu operasional yang keliru di dalam sebuah gereja, organisasi yang kita ada. Kita harus ngerti prinsipnya. Prinsipnya adalah gini, ditulis lihat ini. Di 1 Korintus 12 ayat 2 ngomong gini. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saudara tahu apa yang dimaksudkan berhala yang bisu? Berhalanya bisu. Dan nanti ada imam-imam. Mereka menjalankan. Dan kemudian saudara dilayani oleh imam-imam tersebut. Yang jadi fokusnya adalah imam tersebut yang melayani. Saudara datang cuman yang penting udah bawa korban, udah nyanyi, udah bawa persembahan, udah duduk diam, terus kemudian kamu dilayani. Pernah gak lihat prinsip kayak gini? Dan ini terjadi di gereja, bukan di GBROK sekali lagi. Jadi terjadi, jemaatnya datang cuma bawa persembahan, nyanyi, dilayani. Terus nanti sedikit kesalahan, sedikit kekeliruan, sakit hati, nggak mau ke gereja lagi. Yang paling parah adalah ketika kita kecewanya sama manusia, tapi marahnya sama Tuhan, nggak mau pelayanan, mogok. Leader gua, gembala gua, pengajar gua nih, kurang asem nih. Dan lain sebagainya, kita kecewa dengan sifat sikap hidup mereka.
Tapi kita marahnya sama Tuhan, kita mogok. Stop pelayanan. Udahlah, gue biasa-biasa aja. Gue duduk diem aja dah. Itu yang terjadi kan. Teman, jujur sama hati kita sendiri. Makanya kita belajar, kita harus ngerti. Harusnya di dalam gereja enggak seperti itu. Nah ada 3 hal yang harus kita pahami dulu tentang karunia. Yang pertama adalah karunia itu datangnya dari Tuhan Yesus. Dan kemudian dipakai untuk melayani Yesus, Bapak Ibu. Perhatikan, karunia itu datangnya dari Tuhan Yesus dan dipakai untuk melayani Tuhan Yesus. Jadi karunia itu yang pertama datangnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan ini sering kebalik-balik. Orang mau karunia itu dipakai untuk kepentingan sendiri. Dan makanya dia berkata pertama begini, bahwa karunia diberikan kepadamu bertujuan, berfokus pada ketuhanannya Yesus. Apa yang kita kerjakan semuanya ini kita aktifkan karunia-karunia kita dengan pengertian yang benar. Tujuannya adalah untuk memuliakan Yesus. Memuliakan Tuhan, bukan untuk ngebanggain gembala dan lain-lain, bukan. Thank you. Harus di plaster dulu biar gak lari-lari. Nah, fokusnya adalah nyatakan Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Raja, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Karunia tidak dipakai untuk yang lain. Tujuan utama karunia diberikan untuk memuliakan Tuhan. Dan itu berasal dari Tuhan. Makanya di ayat ketiga ngomong gini. 1 Korintus 12 ayat 3 ngomong gini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karunia akan membawa kita mengakui ketuhanan Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara mengakui Yesus adalah Tuhan, itu gak datang dari diri saudara. Itu datangnya dari Roh Kudus. Kalau saudara pernah baca dalam Alkitab, kalau orang dibaptis, mereka akan ada yang disodorkan. Kita buka deh, Kisah Rasul 2:38 deh. Kalau saudara masih ingat ketika Petrus khotbah, terus yang dengerin bertobat dan mereka ngomong kami harus berbuat apa. Ngomong gini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima, ingat, menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pada dasarnya adalah pribadinya Allah. Dan itu diberikan kepada kita sebagai yang namanya karunia Bapak Ibu. Jadi kalau kita terima Roh Kudus, kita terima satu paket, kita terima karunia itu Bapak Ibu. Roh Kudus adalah pribadi dan dia juga karunia karena dia ada sifatnya adalah pemberian. Pemberian daripada Tuhan. Dan jadi apa artinya karunia saudara? Karunia artinya adalah pemberian cuma-cuma kepada orang yang gak layak menerimanya Bapak Ibu. Dan kita gak pernah mengusahakan itu. Kita gak pernah kejar tuh, kita gak pernah nyari-nyari tuh, kita gak pernah gimana. Tapi Tuhan kasih, itu namanya pemberian. Cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena kalau makanan cumi-cumi, bener? Jangan tegang Bapak Ibu. Sedikit intermezzo. Jadi kalau cuma-cuma kita terima tanpa syarat. Gak ada syarat apapun. Gak ada yang bilang lu mesti ganteng, lu mesti keren, gak ada. Gak ada yang bilang lu mesti kaya dulu, lu baru bisa punya karunia-karunia ini, gak ada. Tapi karena pemberian, dan kita terima dengan ucapan syukur, dengan iman. Tapi saya berdosa. Iya, justru lu berdosa, Roh Kudus turun. Supaya apa? Dia tuntun kita kepada kebenaran. Saya belum bersih, benar. Justru Roh Kudus turun ke atasmu supaya dia membersihkan kamu dengan kebenaran. Kenapa kita harus mandi setiap hari? Supaya bersih. Kenapa kita harus diampuni setiap hari? Karena kita harus bersih Bapak Ibu. Dan jangan punya pemahaman yang aneh. Kita sering bilang gini, nanti deh, tunggu kudus dulu deh, tunggu suci dulu, nanti baru Roh Kudus turun. Benar sih, benar, itu gak salah, benar, itu benar. Tapi gini, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus.
Udah dibenerin. Kita udah bener. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita memang dibenarkan. Stop buang stigma-stigma negatif yang kita gak ngerti kebenarannya Bapak Ibu. Kebenarannya adalah Anda sudah dikuduskan, dibersihkan, diampuni. Dan Anda berhak terima karunia itu. Kabar baiknya. Semuanya gak ada terkecuali. Dan jadi kita bisa melihat bahwa banyak gereja menjalankan dengan konsep yang keliru. Sampai orang tuh lebih menyukai gini. Biarin deh karunia Tuhan tuh terus turun ke atas diri seseorang. Dan dia gak pernah mau mengembangkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Padahal orang luar biasa dan mungkin aja kalau dimaksimalkan hidupnya bisa sangat-sangat memberkati orang lain. Saya berdoa dan saya percaya bukan Bapak Ibu di tempat ini. Makanya banyak orang terkagum-kagum betapa hebatnya pendeta A, pendeta B, hamba Tuhan B. Dan mereka terbius sama karunianya, bukan si pemberi. Makanya banyak orang nyari ke gereja, nyari pendeta A, pendeta B. Dan kalau gak ada cenderung mereka menjadi kecewa dan harusnya gue bisa ketemu dia. Come on. Kalau kita masih pakai mindset seperti itu, saya yakin hidup kita gak akan berkemenangan. Gak akan. Kalau mindset itu masih kita pegang, logikanya yang sederhana gini. Roh Kudus yang turun atas hidup kita, atas semua orang, berarti kalau saudara mau bergerak dengan karunia Roh Kudus, saudara harus terima dulu Roh Kudus. Kita mau bergerak dengan kuasa tapi gak percaya dengan Roh Kudus. Dan kita mau doa supaya disembuhkan tapi kita tolak Roh Kudusnya. Saya paham, saya ngerti beberapa kita punya pengalaman mungkin tentang manifestasi Roh Kudus yang gak masuk akal. Dan mungkin terlalu dilebih-lebihkan oleh oknum yang gak bertanggung jawab sehingga membuat kita sedikit trauma atau mungkin tidak mau menerima hal seperti itu. Saya paham, tapi penting untuk kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Disclaimer dulu, saya tahu bahwa banyak orang berpendapat bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu berbahasa roh. Banyak orang mindsetnya seperti itu. Apakah itu benar? Enggak cuma bahasa roh. Ketika kita bisa berkata-kata dengan hikmat, kita punya iman, Anda sudah penuh dengan Roh Kudus. Bahasa roh hanya salah satu. Kalaupun enggak banyak terjadi dalam kehidupan kita yang tadi, sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mau percaya enggak masalahnya? Dan kalau kita masih hidup dengan cara agama yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu guling-guling, terus nangis-nangis, joget-joget, come on, itu agama dan kita gak akan menang sampai kapanpun kita terjebak sama hal seperti itu. Bisa gak? Bisa, manifestasi Roh Kudus itu luar biasa. Dan saya mau bilang gini, manifestasi Roh Kudus sudah tertulis di dalam Alkitab yang tadi. Gak usah nambah-nambahin lagi, come on. Gak usah ditanam yang aneh-aneh lagi. Suruh pegang handphone dan dibilang dalam nama Yesus gak akan lepas sebagai kamu lepas, gak akan lepas. Ya iya, dia pegang handphone gak berani lepas. Ya kalau jatuh, ngerti ya maksud saya. Dan ketika hamba Tuhan itu bilang kalau kamu lepas berarti kamu gak beriman. Come on. Dan itu membuat takut jemaat untuk kenal sama pribadi ini. Takut. Dan ini terjadi. Makanya saya mau bilang gini. Saudara percaya kepada Yesus? Cuma satu. Cuma satu yang percaya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus? Haleluya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kalian. Karena bukan kalian yang ngomong. Tapi Roh Tuhan sendiri yang mengakui ketuhanan Yesus dalam diri Bapak Ibu. Makanya saudara jangan takut sama Roh Kudus. Terima dia penuh dengan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Makanya banyak gereja harusnya diajarkan tentang pribadi ini. Satu pribadi ini yang bisa membuat kita hidup lebih dekat kepada Tuhan. Jangan ajarkan jemaat untuk terkagum-kagum dengan manifestasi yang dan mereka akhirnya gak mau dengan Roh Kudusnya. Lebih demen ya hal seperti itu. Nah karunia sudah tertulis di Alkitab semua dan itu tercatat dengan maksud dan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Jadi jelas kita harus mengerti bahwa Roh Kudus lah yang menyatakan karunia-karunia itu dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang nyatain. Kita harus hidup dengan cara apa yang Tuhan inginkan. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa Roh Kudus merupakan pribadi yang menyatakan karunia-karunia tersebut. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 ngomong seperti ini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Jadi Allah yang mengerjakan dalam semua orang. Jadi kalau saya bilang semua itu berarti saudara semua termasuk. Kita semua orang. Enggak terkecuali. Enggak ada. Kecuali Anda enggak percaya. Amin. Saudara termasuk di dalamnya? Berarti Allah mau bekerja dalam diri saudara apa enggak? Amin. Allah mau bekerja dalam diri saudara. Ambil itu. Jangan berpikir bahwa Allah cuma mau bekerja kepada segelintir orang doang. Hanya kepada Suri, hanya kepada Pak Daniel, Pak Gembala kita. Ataupun beberapa orang. Jangan berpikir itu karena ketika kita punya pikiran seperti itu kita sudah masuk ke dalam zona penyembahan berhala itu tersebut. Kultus, individu, pemujaan. Dan saya gak mau ini terus berlanjut di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga mindset ini harus dibenerin. Harus, dan saya bersyukur tema tahun ini begitu luar biasa. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mau bekerja di dalam diri saudara. Lewat apa dia bekerja? Lewat Roh Kudus. Atau lewat karunia-karunia yang Roh Kudus berikan dan turun atas kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Kita perlu Roh Kudus, biarkan Roh Kudus menuntun setiap hidup kita. Contoh simpel, kalau kita baca firman Tuhan, kita stop gunakan kepintaran kita. Kita izinkan, kita berdoa supaya roh hikmat, wahyu turun atas hidup kita ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa karunia datangnya daripada Tuhan dan Roh Kudus. Dan yang kedua adalah gunakan karunia roh untuk membangun jemaat. Sama-sama katakan jemaat. Bukan untuk membangun kepentingan pribadi, tapi untuk membangun kepentingan jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12 ngomong gini. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dikatakan berusaha, kita harus berusaha untuk membangun jemaat. Diusahakan, diadakan supaya jemaat terbangun oleh karunia-karunia yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Harus dibuat untuk kepentingan bersama. Maksudnya gini, dalam konteks kepentingan bersama itu gini, dalam 1 Korintus 12 ayat 7 ngomong gini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kata kepentingan bersama adalah semua anggota jemaat. Nah kalau kita ngerti kata jemaat gak kayak sekarang Bapak Ibu. Gak kayak begini nih, kumpulan banyak banget. Dan kalau pada saat ini ditulis, kehidupan jemaat mula-mula itu gak kumpul seperti ini. Mereka rumah-rumah, kelompok-kelompok kecil. Seperti itu. Pada saat itu mereka. Dan bayangin mereka punya karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini terjadi dan mereka lakukan di rumah-rumah tersebut Bapak Ibu. Jumlahnya dikit. Mereka saling membangun dengan perkataan-perkataan yang Tuhan taruh. Mungkin kita bisa bilang komsel yang harusnya ada di dalam gereja Tuhan hadir. Saya sudah melihat semua karunia ini dalam kehidupan saya. That's why saya masih percaya bahwa karunia-karunia ini bekerja sampai hari ini dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kita terjebak di dalam pengetahuan yang salah atau pengetahuan yang benar. Sehingga kita bisa mengaktifkan, kita memaksimalkan karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang kita sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan dan diberikan untuk kepentingan bersama di dalam jemaat Bapak Ibu. Amin. 1 Korintus 12 ayat 11 ngomong gini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya.
Ini dikerjakan oleh satu roh. Terus diingatkan oleh Paulus, ini cuma satu roh yang kerjain, Roh Kudus, sudah gak ada roh yang lain. Tujuannya jelas, yaitu untuk membangun kehidupan jemaat. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan lu untuk kelihatan keren ketika lu berdoa. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bukan itu. Bukan kelihatan keren seperti itu, tapi untuk membangun kehidupan jemaat. Makanya kuasa gak maksimal, karena kita gak ngerti area itu. Banyak orang yang bilang, gak cuma, saya bilang gini, iman. Kalau kita ngerti ada karunia iman juga. Kadang-kadang kan sedikit agak supranatural ya Bapak Ibu ya. Saya bilang gini, iman itu memang bekerja luar biasa dan itu gak akan masuk ke dalam logika manusia. Gimana caranya orang lumpuh bisa jalan? Gimana caranya orang buta bisa ngelihat? Gimana caranya orang pendarahan 12 tahun gak pernah sembuh, bisa stop. Gak bisa nyelamin logika itu, gak bisa. Dan semakin Anda mencoba menyelami dengan logika saudara atau Bapak Ibu, karunia yang kita punya gak akan maksimal. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua merdeka dengan pengetahuan yang benar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, setiap orang memiliki karunia rohani yang tak sama atau beda-beda. Ada karunia yang tadi saya sebutkan, ada karunia motivasi. Kalau Bapak Ibu tadi sedikit baca atau boleh dibuka lagi kalau tadi. Nah, karunia motivasi itu biasanya itu ada orang yang terlahir punya karunia tersebut. Jadi meskipun mereka gak kenal Tuhan nih, mereka gak percaya Tuhan Yesus, tapi ada. Mereka terlahir dengan bakat-bakat tertentu. Jadi ada orang misalnya punya karunia kepemimpinan misalnya contoh. Kalau dia datang nih, dia hadir di GBI Rock Fluid, terus dia akan atur. Dia akan atur ini, akan atur itu. Dan itu namanya karunia motivasi Bapak Ibu. Tapi ada orang yang punya karunia memberikan nasihat. Dia gak cuma memberikan nasihat-nasihat hidup, bahkan cara kita ngikat tali sepatu pun. Dia akan bilang begini bro, cara Anda motong buah pun begini bro yang benar. Menasihati. Dan semua orang punya karunia bawaan lahir. Dan karunia itu disebut karunia motivasi Bapak Ibu. Dan itu yang mendorong kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau itu karunia-karunia yang ada dalam diri kita, yang bawaan lahir tersebut diurapi oleh Roh Kudus, saya percaya hasilnya berbeda. Hasilnya dahsyat banget. Oleh sebab itu kita tahu kita harus berserah kepada siapa. Nah, saudara yang punya karunia memberi, mungkin ada juga orang yang suka memberi banyak, suka nolong, lihat teman susah, memberi. Saudara tahu, saya bersyukur, ini memang nyata ada orang seperti ini. Dia memberi dan dia sangat suka menolong. Gak bisa lihat orang susah. Dan masalahnya gini, kalau dia sampai gak dewasa, dia akan mengendalikan orang tersebut. Ini yang jadi problem. Jadi dia memang jago memberi, tapi dengan pikiran-pikirannya yang kekanak-kanakan atau gak dewasa, dia cenderung akan mengendalikan orang tersebut. Sehingga mau gak mau orang tersebut harus ikutin, oh iya gue gak enak, dia udah baik banget. Bahkan dia buat salah pun udah dibenerin aja deh. Nah ini gawat, ini bahaya. Dan jangan sampai kita terjebak. Kenapa sih kita cuma mau ngagumin orang lain doang? Padahal dalam diri kita ada begitu banyak karunia yang Tuhan berikan. Kenapa sih kita harus terkagum-kagum sama orang yang ada di depan sini? Padahal Tuhan taruh banyak begitu karunia di dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kita mau pakai itu atau enggak. Belum lagi ada karunia-karunia jawatan, pelayanan 5 jawatan tadi. Kerasulan, kenabian, pengajar, penginjil, gembala. Ini semua ada Bapak Ibu. Dan logika berpikirnya gini, semua orang punya karunia pemikiran, punya karunia. Jadi kita jangan berpikiran bahwa saya gak bisa apa-apa. Gue bisa cuma makan, tidur, datang gereja, pulang, udah. No, nah, kita semua punya karunia Bapak Ibu. Dan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang sama, mengerjakan dalam kehidupan kita. Dan dia ingin supaya kita benar-benar memaksimalkan hidup kita.
Saya tahu bahwa nggak semua orang hari-hari ini ekonominya baik. Saya tahu nggak semua orang hari-hari ini keluarganya baik. Saya tahu nggak semua orang hari-hari ini hubungan dengan sesamanya baik. Saya tahu hari-hari ini bahwa nggak semua orang punya kehidupan yang baik. Tapi maukah saudara percaya bahwa ketika kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa pengertian ini datangnya daripada Tuhan bahwa pagi hari ini. Kita pulang, kita keluar dari tempat ini, kita menghadapi permasalahan kita. Minimal hikmat yang benar turun atas kehidupan kita. Minimal iman yang benar turun atas kehidupan kita. Minimal pengetahuan yang benar turun atas kehidupan kita. Dan kita menang Bapak Ibu. Dan kita menang, dan kita gak terjebak di area siki laba-laba Bapak Ibu. Ngerti? Kita gak terjebak di area itu dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Amin. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan hari ini dengan karunia yang Tuhan berikan, ciri-cirinya simpel. Saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa deh. Cuman disuruh nyapu gereja aja nih. Aduh, sukacita yang luar biasa banget. Dan ini terjadi. Di dalam saya, komunitas anak-anak muda yang saya bentuk waktu itu di Mangga Besar. Mereka itu saya ngelihat benar-benar gak pernah ngelihat apapun yang mereka kerjakan. Tapi saya ngelihat apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Meskipun disuruh nyapu gereja, bayangkan. Mereka senangnya setengah mati. Datang paling pagi. Gak pernah disuruh dan mereka gak punya fix mindset tentunya. Dan itu yang bikin orang bisa mempergunakan, memaksimalkan karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia. Nah, saya udah mau selesai. Saya minta seluruh pemusik naik. Teman-teman. Nah, ada 3 hal yang tadi saya mau sampaikan pada pagi ini. Untuk boleh kita mengerti karunia atau pemberian Tuhan yang kasih ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pertama, karunia adalah datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, karunia-karunia rohani untuk membangun jemaat dan sesama. Terakhir, karunia setiap orang berbeda-beda, jadi stop banding-bandingin. Anda punya keunggulan masing-masing, Anda punya bagian masing-masing, Anda hebat dalam diri kalian yang sudah Tuhan taruh dan Tuhan percayakan. Tugas kita hanya mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami berterima kasih bahwa firman Tuhan telah disampaikan dengan sangat baik. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Namun biarlah Roh Kudus yang bekerja secara maksimal di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu di GB Rock Pulit ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, Tuhan materaikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar pengertian-pengertian yang benar turun atas kehidupan kami. Kami mengerti karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kami bisa memaksimalkan seluruh karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biar jemaat-Mu semakin dewasa. Jemaat-Mu semakin mengalami Engkau secara pribadi ya Bapa. Biar setiap kami semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami disayang Tuhan. Kami sangat dicintai Tuhan. Dan Tuhan berikan karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.